menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif kitab Bulughul Maram al-imam al-alamah al-muhaddits Ibnu Hajar al-Asqalani asy-Syafi'i rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa asbajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wa masyayikhihim wal akhidina minhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuasa, tambah dunya
malbuna raka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kaula hormati para bapak, para ibu, jamaah rutin pengajian kitab Bulughul Maram setiap hari Rabu ba'da Isya di Mushola Nurul Huda, Indro Kebomas Gresik, Jawa Timur. Mudah-mudahan yang hadir fi hadal majelis, juga yang menyimak melalui online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, maslahah, manfaat, wasa'adah, wassalamah, wa ni'mata, wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niati dalam hati golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 21 hadis yang ke-51. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan diriwayatkan saking sahabat Anas bin Malik
Radhiya muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu marang sahabat Anas bin Malik. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yatawaddau wudu sapa Kanjeng Nabi bil muddi kelawan sakmut wayang tasilalan siram sapa Kanjeng Nabi bisai kelawan sakso ila khamsati amdatin temoko 5 pira-pira mud. Muttafaqun alaih, dimufakati hadis ini oleh Bukhari Muslim rahimahumallah. Niki hadis niki hampir sama dengan hadis yang ke-38 nggih, riwayat sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Jadi penjelasannya insyaallah hampir sama. Lanjut ke hadis 52 halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar lan diriwayatkan saking sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa sahabat Umar bin Khattab. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ora ana iku mingkum saking sira kabeh min ahadin utawi wong siji yatawaddau kang padha kang wudu sapa ahad fayusbihu mongko nyempurnaaken sapa ahad al wudu'a ing wudu thumma yaqulu mongko keri-keri maca sapa ahad asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat angin den buka lahu kaduwe ahad apa abwabul jannati pira-pira lawange swarga ats-tsamaniyatu kang jumlahe 8 yadkhulu melbu sapa ahad min ayyiha saking endi-endi lawang 8 syaa sakarepe ahad. Akhrajahu ngetokna ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim rahimahullah wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi rahimahullah wa zatalan nambai sapa Imam Tirmidzi lafat Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Duh Gusti dadosaken kula saking golongan wong-wong sing taubat lan dadosaken kula saking golongan orang-orang yang suka bersuci. Hadirin rahimakumullah, niki hadis yang luar biasa nggih. Sebab hadis niki riwayat dari sahabat terkemuka nggih, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau wafat pada 644 Masehi, dimakamkan di sebelah kiri kuburan Kanjeng Nabi. Dijejer Kanjeng Nabi, Pak. Dia waktu on makam Kanjeng Nabi, sebelah kanan makam Abu Bakar As-Siddiq, sebelah kiri dari makam Rasul adalah kuburan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Niki para hadirin rahimakumullah, sahabat Umar bin Khattab niki gadah nama panjang, ya diapal gak apal ya. Sinten nama panjang beliau? Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qurti bin Razah bin Adi bin Lu'ay Al-Quraisy Al-Adawi. Nah itu Allah. Niki nyambung ten nasab Kanjeng Nabi nggih terakhir. Lah usia Umar bin Khattab kali Kanjeng Nabi niku para ulama ahli muarikh sejarah itu jumhur mengatakan jarak usia Kanjeng Nabi dengan Umar itu 13 tahun lebih muda Umar bin Khattab. Lebih enom Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Niki tokoh yang terpenting di dalam orang Quraisy. Sebab Umar bin Khattab niki termasuk orang bijaksana, ya, orang sing kendel, sing berani, ya. Juga ada sisi gelap beliau, yaitu mengubur bayi perempuan. Juga hobi minum-minuman keras. Juga nyensewu, sisi gelap beliau adalah tukang rabi. Lho niki nggih ngoten, kitabe ngoten ya Pak sini.
Masa kula gawe. Jadi bojone niku ana sing mengatakan 7, ana sing mengatakan lebih dari 10. Niki. Lah, kemudian setelah beliau masuk Islam, ya, setelah beliau masuk Islam berkat adiknya membaca surat Al-Qur'an dalam rumahnya dengan suaminya, maka singkatnya begini, Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai khalifah kurang lebih 10 tahun lamanya niku kepikiran dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, setiap nasab, setiap sebab, setiap hubungan periparan akan terputus di hari kiamat kecuali nasabku, sebab turunanku dan juga menantuku. Ini tidak akan lepas dari hari kiamat. Makanya Umar bin Khattab kepikiran, aku mek besane Kanjeng Nabi gak masuk. Gak masuk turunan, gak masuk menantu, gak masuk periparan, besan. Merenung lama Umar bin Khattab niki, akhirnya ngelamar namine Ummu Kulsum binti Abu Bakar, ditolak. Akhirnya ngelamar anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhaha saking ibu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha seusia SMP. Nah, karena Umar niki biasa ngeten, biasa kalau ada masalah selalu dikumpulkan para sahabatnya. Jadi ngomong tentang Ali bin Abi Thalib, ya Ali, aku kepingin sambung nasab nak Kanjeng Nabi, aku kepingin jadi mantu nih Kanjeng Nabi, walaupun cucu mantu dari Kanjeng Nabi. Jawaban Umar, jawaban Ali nopo? Sik tak takon anakku, wong sik cilik. Nah, sebelum dijawab oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhaha, Umar niki ngumpulno sahabat-sahabate, Pak. Jadi mbuh masalah negara, mbuh masalah apapun menyangkut dirinya selalu mengumpulkan para sahabat Kanjeng Nabi. Akhirnya diundang beberapa tokoh, ada diundang di tempat di mana kaum muhajirin biasa untuk pertemuan, namanya majelis muhajirin, mujalasahnya kaum muhajirin. Di mana letak mujalasahnya? Antara kubur Kanjeng Nabi dengan mimbar Kanjeng Nabi, termasuk raudhah. Itu bagian dari mujalasah, pertemuan para khalifah ketika menghadapi suatu perkara. Nah, sampai umroh haji, yo titik ya ngukur batas makam sampai mimbar Kanjeng Nabi. Itu tempat ya keputusan khalifah terhadap perkembangan Islam. Sinten yang diundang? Tokoh-tokoh pentol-pentolane sahabat. Diundang Utsman bin Affan, duki. Diundang namine Zubair bin Awam, duki. Diundang namine Abdurrahman bin Auf, duki. Diundang sahabat Thalha bin Ubaidillah, duki. 4 orang diundang Umar. Apa tujuannya? Jaluk dukungan. Jadi niki masih guru kula, lek dadi apa wae itu perlu orang-orang dipercaya untuk menguatkan keputusan pemimpin. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh pemimpin si A, si B, bupati, gubernur, presiden, dia orang-orang kayak ono cedak kekuasaan, boten. Harus memang ada orang-orang yang benar dan berani di lingkaran kekuasaan. Sami kali Umar bin Khattab meminta pendapat dan solusi dari para sahabat besar. Akhirnya Umar ditanya oleh para sahabat. Yang tanya pertama yang berani sinten? Abdurrahman bin Auf. Hai Umar, lapo? Kok sejak saja penting banget. Ngalang-ngalang undangan negara. Akhirnya niki basa kula, Pak, adese panjang. Intinya aku njaluk dukung sampean kabeh. Perang siap. Oh enggak perang. Kawin. Loh, karo sinten? Sama Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Loh. Lah engko sampean kendel ngono. Kok kendel sampean ngelamar putune Kanjeng Nabi. Akhirnya dawuh, aku tahu krungu dawuh Kanjeng Nabi niku wae nggih, nasab niku wae. Akhirnya dengan banyak pertimbangan ya,
juga termasuk kekuasaan waktu itu butuh orang-orang yang memang nasab Kanjeng Nabi untuk masuk di dalam lingkaran kekuasaan. Akhirnya pas sahabat niki menyetujui, oke. Ya, setuju semua akhirnya. Singkat cerita, Umar bin Khattab radhiyallahu an menikah dengan Ummu Kulsum radhiyallahu anha, putrinya Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dua putra putri. Pertama punya putri namanya Zainab binti Umar atau terkenal dengan Sayyidah Zainab Al-Kubra. Yang kedua juga punya putra namanya Zaid bin Umar. Yang kedua Ruqayyah binti Umar niki. Lah Ummul Kulsum sinten? Ummul Kulsum niki putri yang keempat dari Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah. Yang pertama kembar sinten, Bu? Sayyidina Hasan wal Husain. Yang ketiga yang ketiga sinten? Muhsin bin Ali bin Abi Thalib, tapi meninggal di batu kecil. Yang kemudian yang keempat Zainab binti Ali yang terkenal dengan Zainab Al-Kubra. Baru rakil namanya Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Inilah yang dinikah oleh Umar bin Khattab, punya dua anak. Dan keturunan dari Zaid bin Umar dan Ruqayyah bin Umar rata-rata menyebar seluruh dunia, rata-rata jadi pemimpin umat Islam. Para hadirin rahimakumullah, Bu, Ummu Kulsum ini luar biasa. Nggih. Napa luar biasa? Sebab beliau walaupun sebagai ibu negara, ya, istri terakhir beliau, ya, yang 7 enggak tahu ya. Yang terakhir pokoknya dampingi Umar sampai meninggalnya adalah Sayyidah Ummu Kulsum. Dan beliau soleha banget, ya, taat luar biasa kepada suaminya. Dan yang paling bagus dari Ummul Kulsum ini adalah mampu membedakan mana Umar sebagai suami, mana Umar sebagai pemimpin. Gak dicampur aduk. Coba jadi bojo pejabat sampean, ayo duwe opo mlebu gak takon saking ndi Pak, wis pokoke duwe disai gak takon tekan ndi. Lek Ummu Kulsum mboten, ketika dikasih uang oleh Umar bin Khattab tangan rumin, dari mana uangnya Kang Mas? Mas luwek njuk Kang Mas. Memang kita ngoten, Pak. Mesra banget. Hari ini jelas. Nah, beliau Ummul Kulsum cerdasnya luar biasa, juga seorang wanita soleha, ahli bahasa sastra. Boleh orang perempuan belajar sastra, boleh. Seniman boleh. Bahkan beliau ketika menyampaikan konsep-konsep negara yang dikonsep oleh pejabat-pejabat dan juga suaminya, beliau sering orasi. Nah ini orasi. Ya, orasi kan beda tuh. Orasi kan kenceng nih. Ini hebat. Ummu Kulsum radhiyallahu anha, hebat luar biasa. Dan yang paling berkesan oleh masyarakat Madinah waktu itu, Ummul Kulsum itu selalu peduli terhadap kaum perempuan di Madinah. Salah satunya adalah setiap ada umat miskin yang mau melahirkan, maka yang menjadi bidannya adalah Ummul Kulsum, gratis. Ngoten. Jadi inilah yang kemudian dikonsep, ono pemimpin, ono ibu pemimpin, dampingi bojone dadi pemimpin, sing wedok ngurusi sosial. Iki ceritane Ibu Ummu Kulsum, Islami, Pak. Lha ceritane. Jadi iku bojo Pak Lurah melo ae. Bojo bupati melo ae. Lho nggih niru Sayyidah Ummu Kulsum, kemanapun Umar bin Khattab pergi bidang kenegaraan, maka Ibu Ummul Kulsum selalu menyertai. Niki sejarah pena, Pak. Ya, pena. Jare sapa? Konsep-konsep negara ini, konsep-konsep kafir, konsep kufar, konsep wale. Lah iki sejarah niki perlu diketahui. Oh, ternyata konsep-konsep kenegaraan itu ternyata sudah ada di dalam kekuasaan khalifah.
Paham ya? Bahkan ada ceritanya dan ada penduduk yang terpencil, Pak. Ya. Kemudian ketika Umar niki tiap dalu selalu keliling. Jadi orang pemimpin kalau jadi pemimpin itu terjun ke masyarakat itu diperiodik ya, seminggu sekali, 3 hari sekali keliling. Niku asar sahabat, sunnah para sahabat, termasuk sunnah Umar bin Khattab. Ya. Nah, ketika Umar bin Khattab keliling, nok terpencil, Pak. Ya. Ono wong nangis nah sebuah rumah yang kecil. Mendekati ke rumah itu, Umar bin Khattab ngurungokno teko njaba omah. Ternyata yang perempuan mau melahirkan. Kenapa menangis? Siji, miskin. Yang kedua, gak bisa membayari bidan. Yang ketiga, kelaran. Akhirnya Umar menawarkan diri, ayo tak bantu. Ojo khalifah gak peduli rakyate. Padahal sing ngomong khalifah. Akhirnya Umar gak bojo, sebab orang dulu kan kalau dibuka pintu kan bahaya, Pak ya, malam hari. Ya lek perampokan begitu. Akhirnya Umar pulang ke istana ke Medina. Bojoe celuk, Ummu Kulsum ono PR. Iki rakyatku ngene-ngene sampai nih coba merono. Kesana, Pak. Di sana kemudian saya pintu siapa? Ummu Kulsum, istri khalifah, dibukakan, langsung dibantu melahirkan, langsung diberi santunan, diberi tunjangan. Wah, ini pemimpin. Niki Bu. Lah, yang luar biasa ngeten dari sejarah Ummul Kulsum sebagai istri ibu negara nggih, ibu negara iku punya kebiasaan hobi napa? Korespondensi. Semar pun Bu, korespondensi, surat menyurat. Tapi gak remeh temeh, korespondensi dengan ratu-ratu di dunia. Oh, itu Ummul Kulsum. Jadi gak ono WA, nggih, gak ono HP, tapi korespondensi dengan ratu-ratu di dunia. Ya. Melalui apa? Dalam kitab dikatakan melalui Gojek, Grab. Dong wonten cuma istilahnya kurir ya, internasional. Ngoten ya, kurir internasional. Salah satu sering ngirim hadiah. Salah satu hadiah dikirim oleh Ummu Kulsum istri Umar ini adalah ke istrinya atau Ratu Romawi. Loh, bojoe mungsu, Pak, dikirim hadiah. Saged sampai kali kula mboten saged. Cuk maneh antar raja, antar tonggo ae gak paten. Nggih, Bu. Nggih ngoten mawon. Nah niki. Jadi korespondensi akhirnya dari beberapa ratu di dunia, baik itu kerajaan Islam, kerajaan non muslim, semua dikasih hadiah dan korespondensi. Nah niki menunjukkan boleh panjenengan berhubungan koresponden dengan non muslim untuk menjalin keakraban dan persahabatan. Ojo iku kafir gak oleh. Wah, kurang moco niku, kurang moco. Akhirnya salah satu ratu yang membalas kiriman dari Ummul Kulsum itu adalah Ratu Romawi. Oh, seweneng, Pak. Nang kitab ngono nggih. Wah, diumumno negara diumumno bahwa ibu negara Romawi mendapat kiriman hadiah dan korespondensi dari Raja Arab. Diumumkan ke seluruh Romawi, saking senenge. Kemudian membalas hadiah itu dengan pakaian mewah, perhiasan emas perak mewah banget pokoknya. Dikirim 1 gerobak. Wow, bayangno, emas perak Bu 1 gerobak. Nah, totok perbatasan Madinah, cara saya pos penjagaan ya. Stop. Dibel Umar bin Khattab. Ini siapa? Ini kiriman untuk alamat Ummul Kulsum istri khalifah. Ya, wong tukang jaga pos gak percaya. Ndak, saya teleponkan Umar bin Khattab. Dibel. Cara biyen dibel ya saiki. Yo gak dibel ngono. Dimarani dikai informasi. Langsung datang Umar ke lokasi penjagaan. Sik, wahai adzan, ayo salat jemaah. Jadi gak ngurusi emas sama sih. Habis jamaah dibuka, barang-barang mahal. Untuk siapa? Untuk Ummul Kulsum istri jenengan. Nggak bisa. Ini harus masuk ke Baitul Mal. Bu, terus pundi? Alamatnya COD ini gue. Itu ke Ummul Kulsum, dicegat Umar bin Khattab, dimasukkan ke Baitul Mal. Tidak boleh. Cara saiki napa?
gratifikasi. Tidak boleh gratifikasi, masuk ke Baitul Mal. Akhirnya kerungu Pak Ummul Kulsum. Apa cara Ummul Kulsum? Saya serahkan sepenuhnya kepada kepala negara. Nah, ini ku bojone pejabat ngoten, Bu. Nah, coba sampean oleh hadiah emas perak dadi pejabat. Kira-kira kaya ngono mboten? Niki luar biasa. Nggih luar biasa. Nah, iku cerita sekedhik tentang Ummul Kulsum radhiyallahu anha. Para hadirin rahimakumullah, di situ ada yatawadda nggih. Ma minkum min ahadin yatawaddau faisbiqul wudu, ya. Salah seorang dari mereka, dari kamu adalah berwudu. Yatawadda niki kalau santri Pak iku dionceki, iki termasuk fi'il mudhari', nggih. Fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan sedang dan akan dilakukan. Berarti yatawadda artine melakukan wudu terus menerus. Itu fi'il mudhari'. Kenapa dibaca yatawaddau? Sebab nggih, fi'il mudhari' niku biasane diawali dengan huruf mudhara'ah. Ada alif, ada nun, ada ta, ada ya. Di situ ada ya, nggih. Yatawaddau. Dan kenapa dibaca dhamma? Sebab kalau dia dengan ya itu pasti huruf terakhir itu dhammah. Nah ini cara nahwu, kecuali ada ilat yang lain, huruf yang berubah yang lain, kecuali niki biasa ngoten. Nah, berarti siapapun yang berwudu terus, ya, setiap berwudu niku fi'il mudhari' nggih. Fayusbigon, maka sempurnakan. Yusbigon ini fi'il mudhari' terus menerus juga. Artinya siapa yang wudu, ya, maka baguskan, sempurnakan wudunya, ya. Tidak satu kali wudu, tapi terus ketika berwudu. Niki fi'il mudhari' ngoten. Boleh lek santri insyaallah gak dibojoki, Pak. Ambek wong-wong sebelah niku semerep tau ngaji nggih. Nah, kemudian para hadirin, ya, selama kita melakukan yatawadda, berwudu, maka kita dianjurkan, disunahkan fayusbighul wudu, menyempurnakan wudu. Niku sunnah. Nah, apa yang dimaksud fayusbighul wudu, menyempurnakan wudu? Ya, terus guru kula nggih, dari keterangan kalau lek rumeng ngaji kitab Pak niku pasti kalau kayak catatan pinggir niku pasti nggih, soalnya khawatir lali. Alhamdulillah ana barokahe saged maca. Nah, menurut guru kula ngaji kitab Bulughul Maram niki khatam ping pindho nggih, langsung diajari oleh Kiai Haji Muhammad As'ad Umar nggih, Jombang Darul Ulum. Nah, beliau mengatakan fayusbighul wudu itu maksudnya begini. Seorang muslim itu harus tahu ilmunya wudu, ngoten. Ilmunya wudu. Apa termasuk kategori ilmu wudu? 1, tahu rukun-rukunnya wudu. Semono nggih? Berapa? Safi pinten? Mantu-mantu. Safi pinten safi, Bu? Rukunnya 6. Hanafi sekawan, Maliki 7, Hambali 7. Niki pentingnya fikih ta mriki. Ya, aja kemudian wis penting ibadah terima Gusti Allah. Nggih, syariat niku dalan, Pak. Nggih, syariat niku pondasi mun saged. Nggih. Lah mesale ganti ilmu lek ngandel rasa mawon nggih akeh kelirune. Nah, niki para hadirin rahimakumullah, kula nggih ngaji tasawuf nggih nate. Guru kula Pak Al-Maghfurlah Allah yarham Al-Mursyid Al-Arif Billah, Mursyid Tarekah Qadariyah wa Nasabandiyah pusat di Darul Ulum. Walaupun beliau Mursyid Tarekah Al-Arif Billah, tapi ngaji mendina beliau kitab fikih, Pak. Kitab fikih, Takrib, Fathul Qorib, Kifayatul Akhyar, Fathul Mu'in, ngoten. Seharusnya beliau seorang mursyid ngaji kitab tasawuf, tapi bendino nang pondok ngaji kitab fikih. Beliau nanti dawuh ngeten, santriku meneh-meneh lek ngaji
ngaji kitab fikih. Sebab meneh-meneh kitab fikih iku langka. Langka. Akeh sing ngremehno ibadah. Nggih. Lah niki. Jadi niku wonten apa ceritane kenapa kula ngaji-ngaji fikih keliling niku nggih, kitab fikih. Niki perintah guru, Pak. Bapak perintah guru mboten saged. Niki buntu niku. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Nah, syarat wudu semono nggih. Termasuk faiz bigu niku menyebutkan wudu. Napa syarat wudu wonten pinten? Ayo. Wonten pinten? Niat rukun, nggih. Niat rukun. Syarat wudu niku nate ngaji 3 tahun kitab Safinatun Najah lali. Syurutul wudu'i asyarah. Syarat wudu ana 10. Kok akeh? Nggih. Napa setunggale, Bu? Napa tunggale? Ya jelas agami nggih agama Islam. Nomor loro tamyiz, berakal. Ukuran tamyiz mengetap iso cawe dhewe, iso mangan dhewe, lek arep cilik tamyiz, nggih. Apalagi suci dari haid dan nifas. Nggih. Apalagi menggunakan air suci dan mensucikan, tahirun mutahhirun. Kemudian tidak ada yang menghalangi air masuk ke kulit anggota wudu. Nggih. Kemudian apa malih? Kathah sedasa syarat, nggih. Jadi tidak boleh istirahat aja antar rukun itu lama, ya, tidak boleh, ya. Dan juga termasuk tidak boleh meyakini basuh tangan sebagai fardu atau rukun dikatakan sunnah. Mboten saged. Ana 10. Datang ya lali aku, Pak. Lagi niku kedah hafal fayus bigul wudu. Nah, rukun sampun, syarat 10 sampun. Nomale sing diatene fayus bigul wudu. Napa? Saged membedakan mana al-ghuslu, mana al-mashu. Sering kau sampaikan niki ten nggen lintu. Mana cara membasuh dan anggota wudhu yang dibasuh, dan tahu cara al-mashu mengusap dan anggota wudhu mana yang diusap. Jajak sampai kualik niku. Nggih, lek kualik syaratnya sebaten napa? Napa niku? Napa bahasa napa niku? Perbedaan nggih. Lek keliru antara al-ghuslu sing dibasuh keliru diusap, sing diusap keliru dibasuh, mboten sah. Mboten sah. Lah niku termasuk napa? Termasuk dari ilmu atau faiz bigul wudu. Termasuk tertib urutan ini, mulai niat sampai ngusap basuh sikil. Tertib niku kedah urut. Lek mazhab lintu mboten napa gak urut, memang tertib mboten rukun, termasuk mazhab Hanafi. Ya, ndak apa-apa ndak tertib. Nah, tapi Syafi'i, Hambali harus tertib. Gak tertib gak sah. Normale nggih, kedah semerep batasan anggota wudu. Pundi batasan muka kita, ya. Niki pol-polane niki nggih, mutu sampai batasnya ilal udhuni minal udhuni, dari telinga kanan batas sampai telinga kiri niki nggih. Niki jabahah batuk niki ya, rambut ya. Jadi antara batas batuk sampai batas rambut niku wajah ya. Termasuk alis Bu sing tebel nggih tetap dibasahi, brengos sing ketel-ketel niku kedah dibasahi. Karena termasuk wajah. Pangan sampai duwe bojone ketel brengos dirapikan. Kuwatir banyak wudu gak masuk ke kulit kumis. Termasuk niki napa janggut. Nggih, janggut. Napa bedane janggut tipis janggut tebel? Lek janggut tipis itu kalau sudah 3 kali basuhan niki harus dilewati nggih. Harus dilewati basuhan. Nah, kalau tipis ngata bedane? Ya bedane Pak antara jenenge brewok tipis sampai jambang tipis. Lek tipis cara sakmenen nggih.
iku ketok kulite, Pak. Oh, ketok kulite tipis. Tapi lek gak ketok kulite iku termasuk tebel. Lah lek tebel itu sunnahnya dibasuh sendiri. Itu sunnah 3 kali. Dan tidak usah masuk ke dalam kulit yang lebat tadi, cukup di luarnya saja. Jadi basuh 3 kali. Yang sunnahnya kalau wajah atas dulu, nggih. Atas dulu, nggih. Nah, nggih. Nggih. Pokoknya sunnah ngoten, nggih. Nah, iki nyamplok kopiah nih. Iya ngene. Nah, atas dulu. Ini sunnah. Baru muter terserah sampean. Sementing batas ini terlampaui oleh air. Termasuk niki sing dibatas itu. Nah niki. Sunnah malih ditekan sedikit kalau adi rambut dan kumis ya, tekan sedikit. Lah guru kula ngoten prakteke, nggih. Banyu ke atas, ngeten nggih. Pun. Nah, ketika kopi dibasahi. Malah kalau hitung, Pak, untuk telinga ketika wudu terbasahi 9 kali. Lek wudu, kuping niku. Muka wajah. Nah, kan? Sunnah lagi terlampaui nggak apa-apa. Rambut kena nggak apa-apa ketika basuh wajah. Karena ini batas nggih. Melampaui mboten napa-napa. Ya. Malah Imam Abu Hurairah niku senengane malah ngeten nggih. Jadi atas dulu baru ke samping, ngeten. Ngoten nggih. Pokoke penting rata 3 kali. Nah, niku ya ditekan sing duwe brengos. Nah, lek duwe jenggot, duwe jambang tebel niku ndak usah di dalam, nah di luar saja. Nah, lek tebel seru, nggih. Wak wene jembrek nggih. Niku kedah mendamel niki ndak mendamel. Di sela-sela aja jari. Paham nggih? Gawe tangan tangan. Tapi lek tebele sekedar sak menten cukup ya. Itu nggih 3 kali. Paham nggih? Ane ku tebel tipis apa? Brewok. Niki berarti rahimakumullah. Nah, normale sunnah wudu kedah disemerepi. Sunnah wudu. Kalau kitab lain itu ada kurang lebih 20 sunnah. Ya 20 sunnah. Coba kita hitung sunnah wajah tok nggih. Sunnah wajah siji, ya. 3 kali basuhan nggih, 1. Yang kedua dari atas dulu. 2. Yang ketiga ngusap, ini terusap 3. Yang keempat agak menekan 4. Loh, pun pinten sunnah niku. Kata setiap sunnah apapun dalam ibadah yang sunnah itu berpahala. Ya. Jadi misalnya jenengan rukun wudu untuk sholat wajib, tapi ketika musah wajah ada sunnah-sunnah itu juga berpahala. Berapa pahala dalam sunnah-sunnah wajah saja ngoten nggih. Nah, ini perhati rahimakumullah, napa malih jumlah basuhan ping 3 kali. Ya, ada pendapat ulama 1 kali cukup kalau ada syaratnya meratanya air. 1 kali tidak apa-apa. Kemudian kalau lebih dari 3 kali itu hukumnya makruh karena mubadzir, terlalu membuang-buang air dan termasuk was-was biasanya nggih. Nah niki perhati rahimakumullah. Kemudian sunnah yang lain apa? Berdoa setelah wudu. Dungo sak mantune wudu dan lain-lain. Di sini hadis ke-52 dikatakan, setelah berwudu maka mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ditambahi kalimat wazada, ditambahi oleh Imam Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal multatahirin. Sering wong donga dhewe gak ditambahi amin. Ayo, sering gak? Niku masa mboten, Allahumma ja'alni langsung musab dai gak ditambahi amin. Hati-hati, iku makbule karena amin. Ya. Datang batar Allahumma ja'alni langsung musab lho. Amin endi? Muga-muga nang ati. Ngoten lho Ustaz niki. Nah, itu hadis sahih. Barang siapa membaca asyhadu alla setelah wudu nggih, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lek guru kula niku ngeten macae,
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ana hune murine lek guru kula nggih terserah jenengan diwakaf saged. Cuma guru kula lek maca ngoten nggih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ana huwe. Luh wa rasuluh ya apa nggih. Terserah. Cuma guru kula kon maca huwe nggih murine. Ditambahi Imam Tirmidzi tadi Allahumma ja'alni seterusnya barang siapa membaca ini setelah wudu maka Nabi dawuh napa dawuhe illa futihat abwabul jannah tidak dibuka ya pintu-pintu surga ya kecuali dengan doa tadi ya. Kemudian apa? Nabi dawuh silakan orang membaca setelah doa setelah wudu melalui pintu 8 surga. Sya'a sak karepe. Loh, kepengin Bu? Pengin nggih? Nah. Ini jelas hadis sahih, Pak. Hadis sahih. Nggih, illa futihat kecuali akan dibukakan abwabul jannati tsamaniyah 8 pintu surga. Tuh. Yadkhulu masuk surga pintu masuk surga apa? Min ayyiha apa? Karek milih pintu surga 8 kali sampai masuki. Sya'a sak karepe. Nah niki. Percaya sebab hadis sahih riwayat Imam Muslim rahimahullah yang wafat tahun 855 di Iran. Ya. Murid Imam Bukhari rahimahullah. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, jikalau kita Pak, misalnya kesusu Pak Marzuki kesusu nggih, kate maca kabeh gak nututi nggih watune. Cukup membaca syahadat tadi nggih sampai Muhammad abduhu wa rasuluhu boleh. Sudah masuk dalam tadi sabda Kanjeng Nabi. Lek kesusu sampai tambahi kalimatnya Imam Tirmidzi Allahumma ja'alni dan seterusnya. Kalau make Nahdlatul Ulama nggih niku ditambahi waj'alni min ibadikas sholihin astaghfiruka wa atubu ilaik dan seterusnya boleh. Bahkan Imam Syafi'i membolehkan doa setelah wudu digabung kabeh monggo. Lek apal Pak. Soalnya ada beberapa riwayat Nabi doa setelah wudu, ya kan? Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa kelompene Bilal bin Rabah niku krungu nang surga oleh Kanjeng Nabi. Nah, nggih. Pinten niki? Islam ini. Oh nggih. Nggih. Nah, man tawaddo ya, wonten riwayat lain saking sahabat Nabi, man tawaddo sapa wong sing wudu kala ngucap subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditambah niku mon napa-napa, tambah dawa tambah asyik ngoten, Pak. Panjenengan lek ibadah niku ngeten lho, aja tambah dawa waduh niku. Sampe tambahi tambah dawa tambah asyik. Ngoten, tambah suwe tambah asyik. Ngoten, Pak. Aja wadah-waduh ae. Nah niki. Nah, Imam Nawawi nggih niku sepakat mazhab Syafi'i diwakili oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah. Beliau mengatakan mazhab Syafi'i sepakat bahwa doa ba'dal wudu itu hukumnya sunnah. Ya, jumhur ulama. Tetapi yang mengatakan sunnah cuma 2 mazhab, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Itu pun Hambali pecah. Sebagian mengatakan itu adalah adab. Untuk mazhab Hanafi, mazhab Maliki, doa setelah wudu bukan bagian dari sunnah, tetapi bagian dari adab wudu. Nah, beda. Oke. Nah, sampai lah apa tedungo bareng misale gak kaget oh sampean melok Hanafi utawa melok Maliki saya ikut Syafi'i ngoten mawon Pak nggih oh beda ya wis ngoten semerep nggih. Nah anjurannya apa oleh Imam Syafi'i? Dianjurkan ngeten, kalau orang berdoa setelah wudu dianjurkan 4. 1. Segera berdoa. Mari wudu langsung ndonga.
Ojo omong-omongan, Pak. Biasanya tak boleh wudu, ketemu kanca omong-omongan. Kotu. Ya elek ndonga, marang lali gak ndonga. Yang kedua apa? Dianjurkan menengadahkan tangan ketika berdoa. Yang ketiga dianjurkan wajah kita menatap ke atas langit. Lho Pak, nang musala kono langit, gak ketok langit. Ya wajah kita menghadap ke atas. Makanya nggih, itu sunnah dari Kanjeng Nabi, ya. Nah, ketika terus yang keempat, ini ada dua lagi sunnah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mazhab lain tidak ada. Nah, apa pakai Wahabi enggak ada. Apa? Membaca Al-Qadar. Surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatin, seterusnya silakan ya wahidatan atau marratain 2 kali atau salasan 3 kali. Setelah itu membaca ayat kursi 1 kali. Wah, ke sunah. Tuh, sama lakoni kabeh insyaallah sampai telat jamaah. Tuh, yo nggih. Siap mental. Iku Mbak Munasri ku lah apa ngadeg kowe kan. Gak wanteng mari wudu ngadeg suwe. Karo nek ndonga sunah-sunahe wudu ya. Kudu siap mental. Sebab kayak sunnah lek jare wong ngerti, Pak. Kadang-kadang aneh nggih. Jadi sunnah mari wudu maca Al-Qadar. Nggih, ping 3 misale nggih. Kan suwe nggih. Pemane sing apalane tartil. Kesek banter. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yo gak uman jamaah sampe. Ayat kursi ping 1. Nah, niku sunah-sunah yang dilakukan oleh ulama salaf, Pak. Harus kita teruskan, nggih. Loh, apa tambahan waj'alni min ibadikas sholihin. Hadise mek totok waj'alni minal mutatahhirin. Wonten hadis liyane. Wonten hadis lewat Ad-Dailami wonten. Coba sampai sing ada buku fikih Islam niku lho, sing lawas karangane Abuya Kiai Sulaiman Rasyid. Sing ijo-ijo kuning lho, Pak. Saya buka mangke teng griya. La ono min ibadikas sholihin. Sinten? Oh, lulusan Al-Azhar niku, nggih, ulama besar. Juga wonten kitab-kitab lintu, Pak. Pun kuwatir. Juga ada ulama dan kitab Bidaidah Al-Ghazali nggih wonten, nggih. Nah, sing penting menurut Wahbah Az-Zuhaili ya, Wahbah Mustafa Az-Zuhaili Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu, beliau mengatakan untuk doa wudu silakan pakai doa ma'thurah diajarkan Kanjeng Nabi, tapi yang penting 3 syarat doa setelah wudu. Nah, ini Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Napa? Pertama adalah napa syahadat. Tadi ya, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, ndonga isi doanya Allahumma ja'alni, dan seterusnya. Yang ketiga, tutup salawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Niki ulamae madzhab Syafi'i. Cek dungane diterima kalih Gusti Allah. Paham nggih? Ya. Nah niki para hadirin rahimakumullah. Terus sunah malih napa? Ngadep kiblat. Donga mari wudu ngadep kiblat. Ya, ana tembok ya enggak apa-apa ngadep kiblat kok gak Ka'bah kok. Ya, cecil lho, Bu. Kiblat Ka'bah sece. Lek Ka'bah nang Mekah kono. Lah kita salatnya menghadap kiblat, maksud kiblat arah Ka'bah, nggih. Gak kenceng ya gak apa-apa jenenge kiblat kok arah, nggih. Mustaqbilal, cenderung menghadap. Nah, cenderung menghadap kiblat. Nah, normale mengangkat tangan ketika wudu, nggih. Terus mari mengangkat tangan, mari wudu wa sallallahu alaihi Muhammad, terusnya ngusap, nggih. Amin ya rabbal alamin. Sunnah yang lain ketika habis wudu ojo dilapi. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Maliki itu sunnah dilap. Ya. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki sunnah dilap. Karena ada hadis memang Nabi punya sapu tangan khusus untuk ngelap setelah wudu. Tapi untuk mazhab Syafi'i itu sunnah tidak dilap. Nah, beda kan, Pak. Sunnah aja beda. Pemane kita beda. Lek ana wong wudu dilapi, oh mungkin melok Hanafi atau melok Maliki.
ya, utawa gak ngerti, ngoten. Nggih. Ya, niku aja dilabi sebab ada keterangan tetesan air wudhu kita jatuh ke bawah akan menjadi malaikat dan bekas wudhu akan bercahaya ghairun muhajjalin terang benderang fi yaumil kiamah. Pun wis ngasongo sik, biasa jatuh ora rapat. Normale sunahe nggih. Al-Qadar apa nggih, Al-Qadar nggih? Apal inazalna apa nggih? Ya, apal. Lek panjenengan sungkan angkat tangan suwe ya meneng apa? Meneng ambek nang ati ngoten. Aja kemudian merasa paling sunnah diwaca banter ya. Innazal nafil iku lapo wae. Ya sunnah tapi ya aja terlalu berlebihan. Niki pun hadirin rahimakumullah. Kenapa orang wudu disunahkan dari mazhab Syafi'i untuk baca Al-Qadar? Inna anzalna 1 kali monggo, 2 kali monggo, 3 kali nggih monggo. Wonten hadis dari Imam Ad-Dailami Al-Hamadzani rahimahullah yang wafat tahun 1111 Masehi di mana lupa Ad-Dailami. Nah, itu riwayat Anas bin Malik, sahabat Kanjeng Nabi. Man qara'a fi isril wudu, barang siapa yang membaca di akhir wudunya, inna anzalna ila akhirih, ya, kana ya wahidatan 1 kali, kana minas siddiqin, maka dia akan dimasukkan golongan orang-orang yang siddiq. Ya, wa man qara'aha marataini, dan barang siapa membaca 2 kali Al-Qadar setelah wudu, apa? Karena fi diwanis syuhada, maka dia jadikan masuk golongan orang-orang syahid. Ya, niki sing lanang seneng. Wa man qara'aha thalathan, siapa membaca 3 kali Al-Qadar yaksurullahu mahsyarul anbiya, ya, bersama dengan orang-orang ya para nabi. Ibu-ibu gelem enggak kumpul nabi? Nggih gelem, ya. Jadi itu manfaat dari membaca Al-Qadar 1 kali, 2 kali sampai 3 kali. Ya, banyak ulama kira-kira ulama yang begini. Oleh kelompok lain hadis ini hadis palsu atau hadis mungkar atau hadis dhaif. Walaupun hadis dhaif tetapi boleh diamalkan untuk keutamaan amal kita. Boleh. Niku nggih. Nah, para hadirin rahimakumullah, wonten malih napa? Aku sih sampun nggih. Salat ba'dal wudu, Pak. Ya terakhir nggih. Salat ba'dal wudu niku sunnah. Wonten kisah ngeten. Ketika Kanjeng Nabi Mi'raj, ya, Mi'raj arah Sidratul Muntaha, nggih, langit ke-7, niku ngliwati swarga, Ketika Nabi liwat swarga, keliling swarga, krungu kelompene Bilal bin Rabah. Klotak-klotak ngoten nggih bener. Nabi krungu kelompene Bilal bin Rabah. Kemudian Nabi nyeluk Bilal setelah Mi'raj. Hei Bilal, ini hadis nih, ceritakan padaku apa tentang kelompenmu. Aku krungu kelompenmu njur swarga. Apa amalanmu? Ngoten, Pak. Apa amalanmu? Jadi ini dalil juga seorang guru boleh bertanya kepada muridnya, boleh. Gak boleh kemudian aku guru kok. Apa? Ya takon murid. Gak usah. Nabi takon Bilal, hai Bilal, hadis nih biarja amalan fil Islam. Ini sami'tu na'alaika fil jannah. Saat teman aku krungu kelompenmu itu bersuara di surga. Apa jawaban Bilal? Ya Nabi, nggak ono amal sing tak arep-arepno kecuali apa? Saya wudu di siang hari, saya wudu di pagi hari, saya wudu di malam hari. Pasti saya akan sholat karena sebab wudu. Nah, niku Pak. Jadi ini amalannya Bilal bin Rabah, sahabat Kanjeng Nabi. Makanya sampean kepingin kayak Bilal bin Rabah, kelompen sampean Bu, cek nyantol bareng kelompene Bilal bin Rabah. Mari wudu salat sunnah Bu, wudu 2 rakaat. Nggih. Mboten napa-napa, nggih. Wudu mawon, wudu salat, nggih. Monggo. Wudu sunnah. Misalnya sampean wudu kate maca Quran, wudu. Salat pada wudu 2 rakaat.
Atau sampai mau berpergian safar, wudu dulu, sholat badal wudu, kemudian safar 2 rakaat, 4 rakaat. Wudu napa? Tajdidul wudu, mujaddad, ya, mujaddadan. Kalau apa wudu maneh. Kalau sunnah juga sholat pada wudu. Jadi kapanpun dilaksanakan. Mazhab Syafi'i mengatakan sholat tahiyatul masjid, sholat safar, sholat ba'dal wudu itu boleh dilakukan kapan saja, walaupun di waktu-waktu yang terlarang. Sebab boleh dilakukan, yang nggak boleh di waktu terlarang itu adalah sholat yang tidak ada sebabnya. Ya, sampai misalnya mari asar ya. Wudu, ya, wudu masjid nggih, namun sholat, wudu, sholat. Ono wong takon, iku aliran nyari. Mari asar ono sholat, kono sholat. Lah sampean gawe madzhab sinten? Madzhab Syafi'i membolehkan, nggih. Kalau misalnya sholat sunnah ada sebab mendahului, contoh karena safar, karena wudu, tahiyatul masjid, jenazah dan sebagainya, diperbolehkan. Yang tidak boleh melarang itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Cuma Syafi'i yang membolehkan. Iki jumhur dari ulama Syafi'i. Lek ragu-ragu ya gak usah, ya. Cuma pendapat ulama Syafi'i membolehkan. Imam Ghazali mengatakan dilarang sholat di waktu terlarang 5 waktu, ya, kecuali 3 sholat. Sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat tahiyatul masjid. Nah, sampai misalnya wudu, lek wedi wong kok, wah aku mari asar kok wudu, ada sholat wudu, ketok wong kok sawangane, gak oleh. Lah wis gak usah Pak, kuwatir fitnah. Lek nang omah terserah sampai ya, tergantung kita pilih pendapat yang mana. Paham nggih? Nah, ini adalah amaliyah Bilal bin Rabah, ya, sampai kelompenin disi mlebu swarga. Sandal sampeyan muga-muga ya nyantolno swarga. Nggih, sampun nggih. Orang tanglet. Mboten. Akeh tamu Nggih. ngambil jeding itu kan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jeding sesama jeding asal bismillah. Di dalam kamar mandi itu makruh. Diperbolehkan itu dibaca di hati, Pak, nggih. Kaya wudu njero jeding nggih, tenati mawon niati nggih. Lah lek wudu habis salat mandi junub atau habis wudu medal rumen saking kamar mandi baru doa di luar kamar mandi, nggih. Lek wudu njero kamar mandi bismillah kan sunnah nggih. Gak boleh dikeraskan, itu adalah makruh. Boleh dilakukan kalau di dalam hati. Nah, nang hati nggih. Nang niat nang hati ngoten. Itu di dalam kamar mandi. Pun nggih. Pun nggih. Mugi-mugi manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.